Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sofian di channel Mahakarya Teknologi Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini seperti yang video yang sudah kami rilis kemarin, bahwa hari ini kami akan merilis full petunjuk penggunaan aplikasi elektoral. Jadi karena kosakata atau arti kata dari elektoral ini adalah saling berkaitan dengan politik ya. Elektoral ini adalah sekumpulan orang yang memenangkan ya, gitu kira-kira makna secara umum dari kata elektoral. Jadi sebelum kita mereview satu persatu dari menu-menu ini, jadi pertama saya ingin menjelaskan apa tujuan aplikasi ini kami buat atau kami kembangkan. Tujuan aplikasi ini kami kembangkan yakni untuk membantu tim pemenangan dalam pemenangan pemilu. Jadi ini dapat digunakan secara custom, apakah digunakan untuk pemenangan caleg atau calon kepala daerah atau calon legislatif, atau juga dapat digunakan bagi tim pilpres pemenangan presiden. Baik, tidak usah berlama-lama, maksud dan tujuan aplikasi ini sudah saya jelaskan. Jadi aplikasi ini bagaimana dia bisa membantu, yang seperti saya sebutkan tadi, bagaimana dia bisa membantu pemenangan pemilu. Langsung saya akan memberi dulu petunjuk atau fungsi, berikan informasi dari fungsi-fungsi fitur yang sudah ada ini. Pertama di sini ada fitur untuk mengatur warna tampilan dasar ini. Misal ini warna merah, kuning, orange, biru dan hijau. Nah, ada yang ini juga warna netral. Kemudian di sini untuk menyimpan setelan. Kemudian ini ada tombol untuk melihat semua data. Database itu akan masuk ke Excel. Jadi di sini bisa membuka Excel, membuka database. Kemudian ini ada tombol refresh formulir. Kemudian ada peta pemenangan, ada kalkulator atau kalkulasi elektoral. Di sini juga ada menu setelan dasar dari target yang ingin dicapai. Baik, kita mulai dari di sini sudah tadi. Ini tombol refresh, kita mulai dari tombol ini ya. Mungkin. Jadi ini tombol peta pemenangan. Peta pemenangan ini berfungsi untuk menampilkan dapil. Jadi di sini karena tadi di setelan di setelan ini kita setting caleg DPRD dari Partai MTN Dapil Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hanya sekedar contoh saja ya, contoh saja. Semua yang ditampilkan di sini masih sebatas data contoh saja. Oke, ini ada titik-titik secara real data mulai dari tim sukses, relawan, saksi, kemudian posko pemenangan, ada kemudian juga spanduk dan baliho, di mana saja ditempatkan posisi spanduk dan baliho itu di sini sudah dapat dilihat ya, sehingga kemudian tim sukses tidak lagi meraba-raba seperti apa kekuatannya di daerah pemilihan itu. Peta pemenangan ini sudah dapat menggambarkan ya secara real bagaimana kekuatan di lapangan itu sudah dapat dilihat di sini. Sehingga kemudian juga hal ini untuk memaksimalkan kinerja tim, melihat seperti apa tim ini bekerja, maka ini dapat membuktikan kami sudah misalnya tim melaporkan kepada calegnya, kami sudah membangun posko, misalnya ini ada posko 10, ada di sini juga kita bisa melihat ini ada simpatisan kita di daerah ini, kita punya simpatisan, saksi sudah ada, kemudian ini tim
Kemudian di sini juga kita bisa dapat menampilkan nantinya TPS ya. Jadi apa saja yang ingin kita tampilkan pada peta pemenangan ini dapat ditampilkan. Sehingga kemudian si caleg itu dapat mengetahui secara real. Jadi laporannya tidak hanya sekedar oh ya di sana kita sudah menang, kita sudah banyak suara di sana. Nah, bagaimana membuktikan kalau kita tidak punya data atau peta? Sehingga semua yang dilaporkan itu bisa saja tidak benar. Jadi kalau seperti ini modelnya, maka ini sangat real ya. Jadi sudah bisa diketahui bagaimana kira-kira kekuatan kita di wilayah dapil itu. Oke, ini didapat dari mana? Ini didapat dari hasil inputan pada aplikasi tadi di sini. Oke, itu tadi peta pemenangan. Kemudian di sini ada menu untuk kalkulator atau kalkulasi. Ini kita sebut fitur ini kalkulasi elektoral. Jadi di sini sebelum ini kita masuk ke sini, kita masuk dulu ke menu setelan. Jadi di menu setelan ini adalah sangat paling penting ya, karena disinilah kita akan melakukan settingan dasar mulai dari nama partai. Di sini juga sudah jadi di sini tidak dapat diedit sebelum tombol kunci ini dibuka dulu ya. Nah, gini. Ini. Nah. Oke. Di sini sudah disediakan partai-partainya, tinggal dipilih. Kemudian nomor urutnya, nomor urut caleg itu nomor urut berapa. Kemudian nomor urutnya akan tampil juga di sini. Ini mau menuju kemana, provinsi, DPRD, DPD. Kemudian jumlah caleg di internal itu ada berapa orang. Misalnya di partai MTN ini ada 9 orang calegnya. Jadi jumlah total caleg di dapil Sulawesi Tengah ini ada 150 yang menuju DPR RI misalnya. Ini hanya sebatas contoh saja ya. Ini bukan data real. Kemudian target untuk di tim sukses MTN ini kita memasang target 22.000 suara gitu. Kemudian di sini foto calegnya saya ganti foto, atau di sini juga bisa foto bendera partainya atau foto calegnya. Ini tombol untuk berfungsi untuk mengupload. Kemudian di sini ada profil pemilihan, profil daerah pemilihan. Ini dapil berapa misalnya, Sulteng itu dapil berapa gitu. Kemudian nama provinsi atau kabupaten atau kotanya apa misalnya. Yang Kabupaten Parigi Motong dapil 3, dapil 2 begitu. Kemudian ini jumlah TPS, akumulasi total di daerah pemilihan ini TPS itu ada berapa. Itu harus diketahui, settingan dasar ini harus diketahui, paling tidak ini. Data-data ini harus didapatkan oleh tim pemenangan, karena ini akan jadi kunci utama ya gitu, untuk perhitungan dalam sistem ini di aplikasi ini. Kemudian di sini jumlah DPT, jumlah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah itu di dapil itu ada berapa. Kayaknya di sini ada 12, saya taruh 12, harusnya kayaknya 12 kabupaten, 1 kota. Kemudian jumlah kecamatan ada 150, jumlah desa ada 700. Setelah itu upload foto maka akan tampil seperti ini. Kemudian pilih simpan perubahan. Oke. Selanjutnya di sini, nah, setelah tadi kita pasang target dan segala macam, di sini ada, maka ini paling penting ya, karena di tombol-tombol ini nanti akan saling berkaitan karena fitur ini saling terintegrasi gitu. Kemudian di sini ada menu kalkulasi. Ini tadi karena kita pasang di menu setelan tadi ini jumlah TPS-nya 500, maka di sini langsung muncul 500. Jadi kita coba mau melakukan kalkulasi biaya saksinya berapa sebenarnya dari jumlah TPS yang ada ini. Misalnya kita tidak ingin mau pasang semuanya, hanya 70 atau 80%. Misalnya kita taruh di sini 80% dari jumlah TPS yang ada. Artinya tidak semua. Dari 500 ini berarti kita harus membayar, kita harus menyediakan 400 orang saksi.
Kemudian biaya saksinya berapa? Misalnya kita per orang itu kita bayar saksi, jasa saksi itu misalnya 300.000, sehingga total dana yang harus kita siapkan untuk pembayaran saksi di 80% dari jumlah 500 ini adalah 120 juta. Kemudian misalnya di sini juga ada kalkulasi biaya tim. Misalnya di tim ini kita akan memberikan anggaran misalnya untuk pemasangan baliho, uang bensin, anggaran bensin misalnya, atau yang kita sebut dengan akomodasi lah, begitu kira-kira. Kemudian misalnya tim yang akan kita berikan biaya akomodasi itu kira-kira berapa misalnya? Misalnya jumlah tim di sini kita menggunakan tim 800 orang misalnya, kemudian akomodasi tim itu 250.000, maka jumlah total untuk akomodasi tim itu ada 200 juta, kemudian saksi ada 120 juta. Nah, karena memang ini besar biayanya, karena memang ini menuju DPR RI ya, gitu. Kemudian di sini ada kalkulator yang menyiapkan tambah, kali, dan bagi. Di sini juga ada kalkulasi ambang batas parlemen. Jadi setelah pemilihan itu kita dapat menghitung, ini kalkulasinya berdasarkan PKPU ya, sudah berdasarkan PKPU. Sini kita baca lanjut, misalnya ada perhitungan di sini, perhitungan apakah partai kita mendapatkan kursi atau tidak. Di sini untuk mengetahui secara nasional berapa total suara sah secara nasional dari semua partai itu, kita isi di sini, kemudian dibagi 4%. Hasilnya kalau dia mencapai 4%, maka partai kita akan memenuhi ambang batas parlemen itu. Kemudian ini juga untuk mengetahui apakah kita dapat kursi atau tidak, dari total suara sah pemilihan itu kita akan bagi 40%. Hasilnya berapa? Maka jika hasilnya 40% dari total suara sah ini, berarti kita memenangkan dapil itu. Gitu. Kira-kira kita ada di kursi pertama, atau dalam bisa saja satu partai kita bisa mendapatkan 2 kursi. Kira-kira begitu, tergantung. Nah, kemudian di sini ada menghitung alokasi suara dengan mendapatkan kursi di sini. Ini di Sulteng misalnya ada 7 kursi. Nah, ini metode Sain Lagu ini adalah metode untuk perhitungan kursinya. Jadi di sini ada partai-partai, jeruk, lemon, semangka, alpukat, dan segala macamnya yang saya taruh. Nanti ini untuk mengetahui ini tinggal pilih saja partai. Makanya di sini saya mungkin di kolom ini saya tidak akan memberikan tutorialnya, karena ini memang sudah berhubungan dengan nama-nama partainya ya. Jadi contohnya saja misalnya pilih nama partai yang sudah selesai, berapa jumlah suara sah secara total, kemudian save, maka akan masuk di sini. Kemudian nanti ini akan dikalikan dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Begitu kira-kira sesuai dengan metode ini, Sain Lagu ini. Begitu kira-kira. Oke, di sini sudah untuk keterangan lebih lanjut dapat membaca di sini ya. Di sini sudah dijelaskan juga. Kemudian ini sudah. Nah, ini menu home. Menu home ini berfungsi untuk menampilkan jendela awal ini. Kemudian di sini juga ada menu dashboard. Menu dashboard ini, jadi di menu dashboard ini akan menampilkan ada 2 jendela ya. Ada 2 jendela dashboard ini di sini. Jadi ini berdasarkan kabupaten, berdasarkan karena tadi ada 12 kabupaten 1 kota, maka ini akan muncul begitu. Di sini juga ada peningkatan pendukung, jadi kita bisa lihat grafik dari bulan apa sampai bulan apa itu di kabupaten tertentu kita bagaimana perkembangannya gitu. Ini misalnya kita di Kabupaten Buol misalnya kita pilih. Nah, di Kabupaten Buol ini, jadi ini ada di kabupaten yang berada di Dapil Sulawesi Tengah.
di Kabupaten Bool ini kita jumlah total pendukung ya, ini pendukung belum pemilih. Pendukung ini laki-laki kita ada 30%, perempuan ada 67%, kemudian persentase pendukung saksi itu kita sudah siapkan, sudah terpenuhi 30%, kemudian relawan itu ada 33%, kemudian simpatisan ada 33%, tim kita masih belum ada. Harusnya tim dulu yang ada ya. Tapi ini hanya karena contoh saja ya, ini hanya sebatas contoh. Ini secara total. Akumulasi total tim kita punya 13 orang, simpatisan ada 19 dan ini secara totalnya ada 58 orang dari saksi, relawan, simpatisan dan tim. Ini kita bagi ya, jumlah pendukung ini kita bagi menjadi kategori tim, simpatisan, relawan dan saksi. Ini sudah harus kita siapkan di awal juga sehingga kemudian dia dapat membantu juga tim pemenangan, begitu kira-kira. Kemudian di sini terbagi adalah laki-laki 41 dan 17 perempuan. Kemudian di sini secara total, akumulasi secara total berdasarkan wilayah itu ini ada angka-angkanya, kemudian berdasarkan usia sehingga kita bisa melihat di Kabupaten Bool ini kita memiliki pendukung itu ada satu orang dari usia 31 sampai 40 tahun itu, kemudian ada 2 dari 21 itu kita 21 sampai 30. Ini Gen Z. Oh ya, ini milenial ya, milih pemula. Ini kemudian saksi kita ada 1 orang, kemudian relawan, simpatisan. Nah, ini berdasarkan wilayah ya. Yang di Donggala, kemudian di Kabupaten Parigi Motong misalnya. Nah, di sini kita agak kuat ya. Nah, hal ini bertujuan untuk agar supaya keputusan politik atau strategi taktik itu dikeluarkan berdasarkan, atau strategi pemenangan itu dikeluarkan berdasarkan data yang sudah diinput sebelumnya ya. Jadi mau fokus pemenangan itu di mana, begitu kira-kira. Kemudian mau buang anggaran itu kita kemana, harus melihat data yang real ya, sehingga kemudian dalam menentukan sikap politik strategi itu kita tidak sangat terukur ya, maksudnya sangat terukur karena kita punya data, basis data, by data, begitu kira-kira. Oke, kemudian di sini akan menampilkan juga progres pencapaian itu sudah sampai mana dari 22.000 target tadi yang di awal ya, di setelan tadi kan kita setel 22.000. 22.000 targetnya 22.000 pendukung, masih 0% dari total yang ingin kita capai itu, karena masih 58 kalau tidak salah tadi di sini ya, masih 58 ya. Jadi karena targetnya 22.000, begitu kira-kira. Kemudian di sini kita kembali dulu sehingga ini kita bisa tampilkan bahwa ini akan tampil dari mana. Jadi rekomendasi ini juga elektoral ini merekomendasikan Anda harus membangun 12 sekretariat pemenangan besar. Ini angka minimum. Dia jumlah dari hasil ini tadi penjumlahan dari hasil jumlah kabupaten yang kita setting di pengaturan. Jadi dia menginginkan, aplikasi ini menginginkan Anda harus membangun minimal 12 posko pemenangan besar di setiap kabupaten saja. Kira-kira begini. Tapi ini hanya angka minimum. Jadi kalau misalnya tim ingin membangun lebih, saya pikir lebih baik lagi. Kemudian ini ada 732 tim pemenangan minimum karena dia lihat diakumulasi dari total desa, kecamatan, kabupaten. Jadi diambil 80%. Ini kan secara totalnya tadi kabupaten ada berapa, kecamatannya ada berapa, desanya ada berapa, itu diambil dari jumlah ini, jumlah itu ini. 90% dari jumlah akumulasi tadi wilayah. Gitu. Kemudian saksi TPS ini kan total TPS yang disetting tadi 500 ya, 500 TPS. Makanya di sini di apa namanya?
direkomendasikan minimal kamu memiliki 400 saksi di TPS itu. Jadi artinya 90% tadi ya, 90% 90% saksi yang ini masih belum tersetting ya. Tadi 40% yang disarankan minimum. Ya maksimumnya berarti 500 full berarti ya, full TPS. Kemudian di sini 700 kali pertemuan. 700 kali pertemuan ini dihitung dari jumlah desa ya. Ini minimum dia bilang. Jumlah desa yang tadi yang kita setting itu ada 700 kali 700 desa, sehingga dia merekomendasikan, aplikasi ini merekomendasikan kita harus melakukan sosialisasi di semua desa itu jika ingin menang, kira-kira begitu. Kemudian di sini ada anggaran ya. Anggaran ini dapat dari mana? Dari menu logistik ini. Di sini ada perencanaan anggaran, laporan anggaran. Sehingga laporannya akan ke sini semua. Total yang terrealisasi di perencanaan, akumulasi total. Kemudian di sini realisasi anggaran berdasarkan wilayah. Itu kita buang anggaran itu di Kota Palu misalnya sudah 550.000. Di Kabupaten Toli-Toli kita belum ada. Di Kabupaten Tojo Una ada 400.000. Ini hanya contoh ya. Hanya sekedar contoh. Sehingga kemudian ini bisa menjadi acuan akurasi ya. Akurasinya untuk menentukan sikap politik itu kita punya data. Jadi setelah melakukan pekerjaan awal, kemudian akan tampil di sini. Sehingga kemudian fokus pemenangan itu di mana, gitu. Atau mau secara full boleh, gitu kira-kira. Kemudian ini tadi dashboard ya, dashboard. Kemudian ini ada database, pusat database, semua data-data. Ada data utama ini adalah hasil. Ini semua data-data simpatisan, tim ses, saksi, relawan, itu ada di data utama. Ini data saksi, kemudian tim sukses, data relawan, kemudian simpatisan. Nah ini didapat dari mana? Ini didapat dari formulir ini, formulir saksi, input data caleg di internal itu, kemudian simpatisan, kemudian ada relawan, kemudian ada tim sukses. Kemudian ini ada perhitungan nanti di akhir, quick count-nya, perhitungan ya, hitung cepat. Jadi semua aplikasi ini, semua form ini dapat dipisahkan. Misal diinginkan di semua kabupaten itu melakukan penginputan masing-masing. Ini bisa dipecah ya. Ini aplikasi saya informasikan bahwa ini masih versi pertama. Versi kedua itu aplikasinya dibantu dengan formulir versi website, sehingga kemudian ini menjadi dashboard utama full. Jadi di setiap wilayah atau tim-tim sukses itu akan melakukan penginputan data seperti ini, itu masing-masing dari daerah masing-masing gitu. Hanya saja ini versi pertama ini tidak menggunakan itu ya. Di versi kedua itu menggunakan website, sehingga hanya cukup kirim formulir saja atau dia mengakses website resmi dari tim itu. Kemudian di situ sudah disediakan tombol-tombol atau fitur-fitur untuk penginputan data pendukung gitu. Jadi kemudian ini menjadi penampungan gitu. Ini menjadi server penampungan data yang diinput dari jarak jauh tadi. Kira-kira begitu. Maka akan tampil seperti ini. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah KTP saksi, foto saksi. Ini kan karena ini formulir penginputan saksi. Di sini juga ada tombol copy nick. Kemudian tujuannya ini untuk melakukan validasi di KPU, di aplikasi website KPU itu ada itu juga sebenarnya open API ya, bisa kita integrasikan ke sini. Hanya itu mudah sekali ya, hanya tinggal cek nick saja, salin ini, copy, kemudian buka website KPU untuk pengecekan data apakah data ini memang terdaftar sebagai pemilih atau tidak gitu. Sehingga setelah itu kemudian di sini juga ada formulir penginputan data lainnya. Nah di sini ada tombol titik koordinat. Ini bagaimana cara pengambilan titik koordinat? Sangat simpel sekali, cukup di Sherlock atau klik saja alamatnya akan muncul titik koordinat. Nanti sebentar kita praktekkan seperti apa penggunaan
atau bagaimana cara penginputan data di sini. Setelah memang dipastikan data ini terdata sebagai DPT di website KPU, maka pilih verifikasi data. Artinya data ini memang benar-benar adalah data yang sudah masuk dalam DPT. Yang nanti data yang dikirim oleh tim itu akhirnya bukan data, belum terdata sebagai DPT, bagaimana? Gitu. Jadi hanya full data, tapi akhirnya data itu tidak terdaftar sebagai DPT. Makanya akurasinya yang ada di data yang tampil di dashboard itu data yang sudah diverifikasi. Kira-kira begitu. Setelah dicek dari website KPU fitur untuk pengecekan NIK itu, maka dipastikan iya sesuai dengan alamatnya, titik koordinatnya juga sesuai, kemudian tekan pilih tombol verifikasi. Setelah diverifikasi maka ini akan terhitung satu pendukung gitu. Demikian juga di sini ada input caleg, jadi nanti ini bekal untuk perhitungan suara nanti. Di sini ada simpatisan. Jadi simpatisan ini tidak perlu foto KTP ya, karena ini masih data awal, tapi ini data punya potensi untuk dikelola menjadi tim sukses atau relawan ya. Ini hanya sekedar simpatisan. Dari simpatisan jadi relawan, kemudian jadi tim. Kira-kira begitu. Demikian juga ini harus diverifikasi di website KPU. Kalau memang data terdaftar, klik verifikasi. Jika dia ingin menjadi relawan misalnya, maka data ini akan dipindahkan ke data relawan atau pendukung. Berarti dia harus mengirim KTP dan foto diri. Nah, kenapa tadi kita butuh foto? Karena di sini ada program untuk pembuatan kartu tim atau program-program pemenangan ya. Nanti ini bisa disetting. Misalnya saya coba ganti yang ini ya. Misalnya saya sudah menyiapkan tadi tombol nah ini bisa dirubah, begitu juga yang ini background. Nanti kita masuk kembali ke sini sebentar ya. Ini kita ganti bisa itu ya. Ini kita perlu mengisi dulu, dia bilang di sini. Nah, baru bisa diterima. Harus ini minimal terisi data dasar ya. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya makanya tadi kita membutuhkan foto tadi tim atau tim sukses atau relawan. Makanya kita perlu foto tadi, data tadi, karena nantinya misal pada tim itu memiliki program tertentu misalnya ya, bukan program uang ya. Misalnya kartu ini untuk kartu pemenangan misalnya sebagai tanda. Hati-hati jangan menyalahi ketentuan KPU. Di sini kami hanya menyediakan fitur ini, silakan digunakan sebagaimana yang sudah diatur juga pada KPU, KTP KPU ya. Jangan kartu ini memuat janji dan segala macam. Jadi ini hanya sekedar kartu program saja begitu. Oke. Makanya tadi di formulir-formulir ini tim sukses dia butuh foto gitu. Selain membuktikan bahwa data ini memang benar, di program tadi itu jika memang tim itu membuat program kartu ya, maka tidak perlu ribet lagi untuk membuat foto ya, membuat kartu yang punya foto. Oke, di sini sama titik koordinat juga dibutuhkan. Cara mengambil titik koordinat saya coba ya. Misalnya ini maps, kita buka saja Google Maps. Gimana cara mengambil titik koordinat? Klik kanan saja di sini, salin, klik tersalin, selesai titik koordinat. Untuk memastikan kita boleh zoom, klik kanan, atau share log juga misalnya lihat WA bisa, sekaligus dengan mengirim foto KTP. Sangat simpel ya. Karena ini akan dioperasikan oleh admin tim pemenangan nantinya. Kira-kira begitu.
Karena ini mana mungkin si calegnya yang akan menginput ya, dia masih berpikir strategi pemenangan, makanya aplikasi ini akan digunakan oleh tim atau staf pemenangan nanti, gitu kira-kira. Kemudian ini tim saya sudah, kemudian relawan ini sama, tabel sudah, dashboard, ID card ya ini ya. Ini ID card tadi misalnya kita coba satu ya. Kita coba satu dulu, upload yang tadi kita simpan ya. Kita simpan, kemudian kita save background dulu. Kita save saja dulu ini. Nah, nanti kartunya kita simpan di situ. New folder. Oke, kita lihat download new folder. Tadi kemungkinan save-nya masih belum. Nah ini, oh ini tidak sesuai ya. Harusnya dia disorong ke sini, tapi ini mudah sekali untuk merubahnya. Kira-kira seperti inilah nanti jadi kartunya. Kartu. Jadi walaupun data ini timnya nanti ribuan, untuk membuat kartu itu tidak desain satu-satu ya. Cukup desain backgroundnya saja cukup, selesai. Jadi tidak perlu diinput didesain satu-satu kemudian dicetak lagi, tidak perlu, karena di sini sudah disiapkan fitur itu, sehingga mudah sekali untuk pembuatannya. Dan ini juga tidak diketik ya, karena di sini tadi kita sudah input, makanya di sini kita tinggal memilih saja data yang ingin diinput itu, dibuatkan kartunya siapa dari tim kita ini, kira-kira begitu. Misalnya kita klik tim ya, tim sukses ini. Jadi di sini tim sukses ini langsung ya masuk ya, datanya langsung masuk. Kemudian kita buatkan ID relawan, misalnya ID relawan, agar supaya kartu ini tidak dapat manipulasi ya. Nah, maka sekaligus nanti dia akan jadi ID QR sama barcode-nya, sehingga kartu ini nanti tidak dapat digandakan. Misalnya sewaktu-waktu terpilih, maka kartu ini tidak dapat digunakan kecuali data yang terinput. Kemudian kita pilih add data berhasil ditambahkan. Nah, di sini tadi sudah masuk. Oke. Foto ini berdasarkan foto yang diinput awal ya. Misalnya ini tim ya. Ya ini tadi kita ambil dari data tim ya. Kita lihat tim ses. Ini tadi data itu. Jadi data ini akan masuk ke tadi, di sini. Karena kita tambahkan lewat sini tadi. Database yang ini kan. Oke. Jadi fotonya sesuai. Oke, ini sudah, nanti kita coba kalau memang waktu masih memungkinkan kita coba cara penginputan data ini seperti apa. Tapi kita mereview dulu satu persatu menu atau fitur-fitur ini. Ini tadi dashboard sudah tadi. Kemudian kita masuk lagi ke mana? Logistik dulu ya. Kita masuk ke logistik. Jadi di logistik ini ada kolom untuk pengadaan, ada pembuatan laporan pertanggungjawaban. Jadi ini contohnya ya. Misalnya ini laporan pertanggungjawaban tim dari program Baliho ya. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi tadi selain tadi ada di titik maps, juga ada laporan realnya. Sehingga kemudian akurasi yang dihasilkan dari sistem pada aplikasi elektoral ini memang 100% ya. Karena di sini semua sistem ini saling terintegrasi gitu. Ketika dilihat di sini sudah kita lihat apakah memang sesuai dengan alamat ini.
gitu. Kita lihat di titik koordinatnya ini, kita buka lagi peta tadi gitu. Setelah memang dipastikan atau ada tim yang pergi melakukan evaluasi ini benar sesuai dengan titik, kemudian kita pilih verifikasi data ini, laporan ini memang benar gitu kira-kira. Di sini tombol pengadaan, di sini misalnya pengadaan spanduk ukuran 7 kali 5 meter, jumlahnya 50 lembar, 50 dalam bentuk lembar. Di sini ada KG, buah, unit, picis, ada orang ya. Misalnya di sini program pertemuan atau sosialisasi gitu. Jadi sosialisasi misalnya itu butuh konsumsi berapa orang, misalnya 100 orang satu kali pertemuan sosialisasi. Berapa kira-kira konsumsi kalau kita mau undang pertemuan itu? Di sini bisa ada kalkulatornya sehingga langsung nanti akan diinput gitu. Nah ini kan masih sebatas perencanaan ya, sebatas perencanaan. Misal data ini sudah direalisasikan, maka klik saja verifikasi, gitu. Maka nanti item ini akan menampilkan bahwa yang terrealisasi, yang terlaksana dari perencanaan program itu sekian. Jadi ini kan ada empat program, ada 4 program, yang terlaksana itu sudah 3 program dan yang masih belum terlaksana itu masih dalam kolom wacana ya atau perencanaan itu masih 1 program, tinggal 1 program gitu. Ini juga akan menjadi ukuran nanti perhitungan berapa kita membudgetkan anggaran di setiap wilayah. Berdasarkan laporan ini tadi di kabupaten ini kita sudah pasang ini misalnya, maka itu akan tampil di dashboard sana tadi gitu. Sehingga kemudian akurasi penganggaran itu juga sangat akurat gitu. Karena memang sistem ini sudah menyiapkan fitur itu tadi untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga keputusan yang dilahirkan nanti memang keputusan berdasarkan data. Oke, logistik, ID card sudah, tabel ini adalah tabel data saja ya, tabel menampung semua ini, semua data-data ini. Selain di sini juga ada data tadi, kita bisa melihat di sana tadi juga sudah disediakan data. Misalnya ada yang ingin mau mencari data, benar enggak dia sudah masuk dalam data kita, tinggal cari saja berdasarkan kabupaten kelurahan. Ini masukkan nicknya, maka akan tampil. Kemudian bisa kita cetak secara full, semua ini kita ekspor ke Excel atau PDF. Oke, di sini juga ada administrasi. Nah, ini juga sangat penting, ada surat mandat saksi. Jadi ada mandat saksi. Misal kita ingin membuat saksi ya, tidak perlu mengetik saja, tidak perlu lagi mengetik lagi ya, langsung saja karena saling terintegrasi. Ini kemudian ada surat dukungan. Di surat dukungan juga demikian, dukungan ini berarti tim sukses bukan, karena dia sudah masuk dalam sudah dalam kategori orang yang mendukung, sudah pasti. Kalau simpatisan, ya ini yang masih belum pasti, hanya orang yang peduli saja ya, ini simpatisan. Oke, misalnya kita buat surat dukungan Ahmad ini, dia mendukung kita, misalnya butuh ini ya, maka cukup klik saja di situ pekerjaannya apa, misalnya nelayan. Kemudian kita ini Ahmad, otomatis muncul Ahmad, kemudian di sini juga muncul tanggal hari ini ya, tanggal pembuatan. Tadi kita melakukan settingan di setelan itu, makanya ini juga akan tampil di sini ya. Ini misalnya calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong, periode, nama Muhammad Sofyan. Ini dasar dari setelan tadi di pengaturan ya. Kemudian misalnya kita mau jadikan, kita simpan dulu data Ahmad ini ke dalam tabel data sebagai pendukung. Oke, kita lihat apakah Ahmad ini masuk ya, ini Ahmad masuk ya, Ahmad. Kemudian kita selanjutnya kita pilih Ahmad
kita coba PDF kan ya data ini, PDF Ahmad. Oke, maka kita tidak perlu lama-lama untuk membuat surat dukungan, langsung otomatis Ahmad sudah kita buatkan surat dukungan begitu. Jadi langsung jadi Ahmad punya surat ya. Kalau kita mau buatkan dia jadi JPEG juga, kita simpan ke new folder ini saja. Oke, ini surat dukungan tadi dalam bentuk JPEG tadi ya Ahmad. Jadi disediakan fitur dalam bentuk JPEG atau PDF. Jadi misalnya ini akan dikirim ke tim kabupaten, silakan cetak ini, di sana tinggal dicetak, kemudian si pendukung tadi, si simpatisan tadi tanda tangan ini, gitu. Lampirkan KTP misalnya begitu ya, ada program itu. Sini sudah disediakan juga. Surat tugas, misalnya kita ingin menugaskan seseorang di wilayah tertentu untuk membuat pertemuan atau apa, gitu. Jadi ini sudah ada kopnya otomatis, tim pemenangan Muhammad Sofyan SAP karena kita setting tadi Muhammad Sofyan, caleg DPR RI dari Partai MTN periode 2019-2024-2029 ya. Kalau nggak salah atau 2000 ya, kalau 2029 atau 2030. Demikian juga ini, kita tidak perlu untuk melakukan pengetikan, kita hanya cukup memasukkan misalnya data tim sukses ya, dia data saksi ke siapa, misalnya ke ini, misalnya Arpin, misalnya pekerjaan petani ya. Jadi otomatis Harpin ini settingannya memberikan surat tugas. Ini settingannya di awal tadi juga ya. Jadi yang tanda tangan ini adalah si calegnya langsung gitu. Sehingga ini akan memberikan motivasi ya, motivasi kepada tim Harpin yang kita buatkan ini. Kemudian kita buatkan surat nomor suratnya sudah jadi. Apakah ingin membuat agar supaya surat ini juga tidak dimanipulasi, di sini kita buatkan barcode-nya gitu kira-kira. Oke. Ini surat ada barcode-nya sehingga tidak dapat dipalsukan ya di wilayah untuk alasan keamanan, kira-kira begitu. Sehingga kita cek apakah surat ini keluar dari aplikasi elektoral kita begitu. Ini nanti bisa di-scan melalui HP atau aplikasi mesin scan untuk mengetahui apakah ini ada dalam data kita atau tidak. Kira-kira begitu. Setelah itu Harpin kita tinggal simpan saja Harpin. Data berhasil disimpan. Ini otomatis ada nomornya bergantian. Kemudian ini Harpin sudah masuk. Kemudian misalnya kita coba Harpin ini ya Harpin. Oh ini kopnya ya, kopnya yang tidak berganti ya. Harpin sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Demikian juga tanggal hari ini. Ini kemudian ini sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan hari H ya, selesai hari H. Ini barcode-nya ada. Oke. Kemudian di sini ada tombol ID card tadi ya, yang ini ya, tombol ini. Kemudian di sini ada foto C1. Jadi untuk setelah misalnya selesai melakukan perhitungan suara, mengantisipasi berbagai macam kemungkinan, kita perlu mendokumentasikan C1 plano ini. Jadi di foto masuk di sini C1 plano sebagai arsip nanti yang setelah dikirim ya, dikirim oleh tim sukses, maka ini akan kita arsipkan nanti sewaktu-waktu akan kita buka kembali
jika kemungkinan terjadi sengketa pemilu. Jadi tim atau saksi itu juga diwajibkan untuk mengirim foto C1 ini setelah selesai perhitungan. Setelah dikirim maka akan dimasukkan ke dalam sistem sebagai arsip. Begitu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Ini tadi peta pemenangan ya, peta pemenangannya. Ini kira-kira juga salah satu fitur unggulan ya. Di sini kita ada spanduknya sehingga untuk kita bisa kira-kira bisa menghitung sejauh apa kekuatan kita, popularitas kita, elektabilitas kita. Gitu. Oke. Ini juga ada program tadi misalnya. Kemudian input saksi ya. Ini nanti saksi harus punya desktop ya atau laptop ya. Tapi kalau yang versi 2 itu, versi kedua itu sudah tidak perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai desktop lagi, cukup pakai Android saja. Kalau versi ketiganya ini dibagi 3 versi ya, versi ketiganya, makanya di sini tadi ada fitur nomor rekening ya. Jadi di versi ketiga itu ada aplikasi Android. Jadi ada desktop, ada website, ada aplikasi Androidnya. Jadi aplikasi Androidnya sudah disediakan fitur e-money, sehingga untuk pembayaran saksi dan juga akomodasi tim itu bisa langsung dari sini gitu, lewat Android tadi gitu. Jadi tim bisa download aplikasi Androidnya, sehingga juga di peta ini tadi, peta jika menggunakan yang versi ketiga tadi, kita dapat mengetahui secara real time perjalanan tim. Dia kalau misalnya ingin bertugas, dia kirimkan notifikasi ke kita untuk bertugas, maka ini akan berjalan ya, tim itu dari mana ke mana itu kita akan bisa memantaunya secara real time, sehingga sangat minim kemungkinan untuk tim itu tidak bekerja efektif karena bisa dipantau secara real time perjalanannya. Jadi kalau dalam istilah di sini tidak ada huangango ya, kira-kira begitu. Jadi tidak ada lagi yang mau akal-akalan karena terpantau di map secara real time gitu. Sehingga memang data yang kita hasilkan akurasi tingkat tinggi, dan kita dapat mengunci kira-kira kemenangan itu 80 atau sampai 90% sebelum hari H. Baik, mungkin sampai di sini dulu tutorial penggunaan aplikasi elektoral ya. Aplikasi elektoral kemudian bagi teman-teman barangkali nantinya di sini yang sempat menonton ini terdapat konsultan politik bisa memberikan tambahan ide ya, tambahan ide. Nanti juga kami akan rilis mungkin 1 atau 2 minggu ke depan kita akan rilis yang versi kedua ya, yang versi desktop, versi website. Kemudian selanjutnya kita akan rilis yang versi desktop, website dan Android, sehingga bisa digunakan di semua gadget ya. Ada desktop, ada versi website dan juga versi Android gitu. Yang versi ketiga itu saya pikir lebih memungkinkan juga digunakan karena di situ juga sudah disediakan e-money-nya, sehingga tim itu dapat mengatur keuangan, melakukan transfer keuangan, pengiriman keuangan itu dengan cepat ya, begitu kira-kira. Kira-kira cukup sekian. Kami sangat mengharapkan tambahan informasi untuk kesempurnaan aplikasi ini jika memang ada yang perlu ditambahkan atau dapat disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan tim sukses. Baik, cukup
cukup sekian, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.